Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku, Dian Pardusi. Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin video lebih ke kayak sharing aja sebenarnya ya. Aku tuh udah lama banget nggak bikin video. Selama aku hamil itu aku off media sosial, baik itu Instagram, TikTok maupun YouTube ya. Jadi selama aku hamil aku nggak pernah konten sama sekali. Jadi di video kali ini tuh aku mau sharing mengenai STR sih sebenarnya ya. Ini sekedar pengalaman aku aja ya. Kemarin itu ada yang komen di YouTube-nya aku itu mengenai seminar Bapena PPNI. Jadi aku tuh udah lama banget nggak ikut seminar Bapena PPNI. Jadi aku cek itu untuk pengikut dari YouTube-nya Bapena PPNI itu sekitar 8.000 berapa seperti itu ya. Jadi kemarin waktu tahun berapa yang waktu awal-awal Covid itu kan lagi gencar banget ya yang namanya seminar Bapena PPNI itu. Jadi hampir tiap hari itu aku ikut, kemudian karena merasa tertarik jadi aku bikin konten tentang seminar Bapena PPNI. Oke, jadi kemarin ada teman sejawat yang komen katanya, Kak, kenapa ya sertifikat seminar yang udah lama, yang dulu-dulu itu nggak bisa diupload ya. Jadi karena penasaran, aku cek di link yang ada di YouTube-nya aku, kemudian langsung cek di YouTube-nya Bapena PPNI ya. Aku cek link download sertifikatnya itu yang udah lama, ternyata emang bener nggak bisa di-download ya. Aku nggak tahu itu karena udah korup atau udah dihapus dari pihak Bapena PPNI-nya sendiri, aku kurang tahu juga ya. Jadi untuk kalian yang sertifikatnya nggak bisa di-download ya, aku harapkan kalian ikut seminar-seminar yang terbaru ya, baik itu melalui Bapena PPNI atau kalau di Sumatera Selatan itu ada DPW Sumsel, kemudian ada banyak sekali di YouTube itu ada di YouTube-nya perawatan luka seperti itu ya. Nah, aku mulai aktif lagi ini membahas soal sertifikat itu karena tahun depan STR-nya aku itu masa berlakunya udah habis, dan masa berlaku STR itu untuk setiap perawat ya, tenaga kesehatan khususnya perawat itu berlaku hanya 5 tahun saja ya. Nah, jadi ini kali kedua aku akan melakukan perpanjangan STR. Jadi makanya aku cross check ulang sertifikatnya aku udah berapa ya. Jadi aku tuh bebannya 2 kali lipat karena suami aku juga perawat ya. Jadi untuk perpanjangan STR itu sendiri itu ada beberapa persyaratannya, terutama harus membayar iuran ya, iuran PPNI selama 5 tahun. Kemudian harus mengumpulkan 25 SKP. Jadi SKP ini sendiri itu bisa didapatkan melalui sertifikat seminar atau juga bisa melalui SK ya. Jadi SK kita bekerja, misalnya aku kan dari ruangan bedah sama 1 tahun misalnya ya, jadi itu udah dapat 1 SKP. Kemudian SK di ruangan lain juga seperti itu dikumpulin semua, itu udah menambah 1 SKP, kan lumayan ya. Untuk kalian yang belum mengumpulkan 25 SKP, silakan dikumpulkan dari sekarang ya. Jadi saran aku bagi perawat ya yang sudah mengikutkan seminar itu kan biasanya melalui gadget ya, yaitu HP. Jadi kalau sertifikatnya udah keluar, kalian nggak boleh menunda-nunda untuk mengeprint dari sertifikat ini sendiri ya. Jadi langsung aja kalau udah keluar sertifikatnya, kalian langsung print out aja ya. Karena bukannya apa-apa ya, kan HP itu kan banyak sekali kita menyimpan dokumen yang kadang tuh bisa dari grup ya, bermacam-macam grup kita kan. Nah dari sana nantinya takutnya sertifikatnya itu akan ngumpul di galeri ya. Kita kan nggak tahu kalau udah terlalu lama kan bisa terhapus kan, kemudian bisa juga terinstall seperti itu. Jadi aku sarankan ke kalian untuk yang mengikuti seminar itu sertifikatnya langsung aja dicetak dan tidak boleh ditunda-tunda ya. Nah kemarin juga ada yang bertanya di kolom komentarnya YouTube-nya aku, bilangnya seperti ini, Kak, untuk titel atau gelar punya aku nggak keluar ya.
Jadi titel atau gelar itu sebenarnya nggak wajib sih, tapi untuk seminar Bappenas PPNI itu biasanya ada keterangan sertakan gelar seperti itu ya. Jadi kalian kalau yang menulis nama itu harus jelas, kemudian dicek kembali, kemudian gelarnya dicek juga sudah benar atau belum untuk penulisannya ya. Kalau misalnya kalian sudah menuliskan nama kalian dengan lengkap, kemudian gelarnya kalian dengan benar ya, kalian cross check ulang, kalau udah benar nanti di hasil akhirnya itu pasti cetak juga akan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dalam penulisan nama kalian atau gelar, itu kesalahannya dari pihak Bappenas PPNI-nya sendiri ya. Untuk kalian yang belum mengumpulkan 25 SKP, aku saranin tetap semangat, nggak usah panik. Karena aku dengar dari teman-teman yang baru saja perpanjangan ya, itu untuk mekanismenya sendiri katanya sih lebih dipermudah daripada yang dahulu ya. Jadi ini kali kedua aku melakukan perpanjangan STR. Jadi kali pertama itu tahun 2018. Kemudian kali kedua ini insya Allah tahun depan kalau misalnya tidak ada halangan ya. Kalian bayangin aku itu perpanjang STR itu bukan hanya untuk 1 orang tapi 2 orang ya. Jadi semua itu harus aku lakuin, mulai dari mengumpulkan 25 SKP, dan 25 SKP ini bukan hanya untuk aku juga ngumpulin punya suaminya aku juga. Jadi kalian bayangkan, jadi kalau untuk mengikuti seminar biasanya aku menggunakan 2 HP. Satu HP itu untuk pendaftaran seminar punyanya aku, kemudian satu HP lagi itu untuk punyanya suaminya aku ya. Jadi di masa pandemi ini ada baiknya juga sih untuk perawat ya, karena kita tidak mengeluarkan biaya untuk mengikuti seminar ya. Jadi sebelum masa pandemi itu kalau misalnya ada kegiatan seminar itu biasanya kan dilakukan di gedung, terus juga ada makan siangnya ya seperti itu, kemudian ada door prize-nya. Nah itu biasanya mengeluarkan biaya ya. Ada yang 80.000, 100.000, dan bahkan 200 ribuan ya seperti itu. Dan SKP-nya sendiri itu tergantung, ada yang bernilai 1 SKP, 2 SKP, bahkan ada yang 3 SKP ya. Kalau untuk 4 SKP biasanya jarang, 3 aja itu sebagian besar itu didapatkan dari pelatihan, misalnya dari BCLS, BTCLS, seperti itu ya. Nah, jadi di masa pandemi ini ada baiknya juga sih untuk perawat, karena kita mengikuti seminar itu melalui online, yaitu via Zoom biasanya, dan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan kadang ada beberapa penyedia itu mengadakan door prize, jadi kalian bisa mendapatkan hadiah seperti pulsa ya. Jadi bahkan mereka mengadakan seperti giveaway seperti itu. Jadi dalam mengikuti seminar kita bisa mendapatkan door prize, misalnya berupa pulsa, kemudian pakai data mungkin ya. Ya, untuk kalian yang belum mengumpulkan 25 SKP, silakan dikumpulkan dari sekarang, nggak boleh bermalas-malasan ya. Dan aku dengar dari teman-teman yang udah perpanjang STR itu untuk sekarang lebih ke, kalau untuk perpanjang STR lebih kebanyakan online ya, mulai dari pendaftaran dan sebagainya. Tapi untuk juknisnya sendiri itu aku kurang tahu, karena aku juga belum melakukan perpanjangan ya, dan aku baru dengar-dengar dari beberapa orang aja. Kalau yang di tahun pertama itu cukup ribet ya, aku bilang cukup ribet untuk perpanjangan STR itu kan. Banyak sekali yang mau diurus, kemudian kita harus minta surat keterangan bekerja, kemudian harus ke dinas kesehatan juga, belum lagi ke MTKI ya, seperti itu ya. Dan aku harapkan dari aku pribadi nih ya sebagai perawat, semoga untuk STR itu berlaku seumur hidup ya. Karena tahu sendiri kan, perawat itu udah gajinya kecil ya. Apalagi teman-teman, maaf ya, bukan maksud menyindir atau gimana, karena aku sendiri itu pernah bekerja di pustu ya, pustu atau anaknya dari puskesmas, itu bahkan nggak digaji sama sekali ya. Dan untuk kalian teman-teman sejawat semuanya, kalian harus tetap semangat, harus berikhtiar, berdoa ya, karena kita nggak akan tahu ya nasib kita ke depannya seperti apa. Aku harap pemerintah lebih memperhatikan lagi perawat ya, karena di masa pandemi seperti ini yang namanya perawat itu garda terdepan ya, di mana-mana itu perawat sangat dibutuhkan. Bahkan dalam untuk masa sekarang itu kan dalam penyebaran vaksin ya, vaksin 1, 2,
dan vaksin booster lanjutannya. Nah, jadi perawat itu dikerahkan semua sampai mereka, kalau teman-teman sejawat dari tempat saya bekerja itu, mereka dikerahkan ke desa-desa ya, termasuk yang desa yang jauh yang di seberang sungai sana kan, karena saya tinggalnya di kabupaten dan itu di kabupaten saya itu masih banyak sekali hutan ya, hutan karet ya, dan hutan belantara seperti itu ya. Jadi untuk menjangkau mereka-mereka yang belum vaksin itu harus ke tempat ke desanya langsung ya. Jadi mereka harus terjun ke sana langsung ya. Karena masyarakat itu kan di tempat saya itu sangat terbatas dalam transportasi seperti itu ya, dan mereka juga sebagian besar petani sama seperti orang tua saya sih ya. Jadi untuk akses ke rumah sakit itu kan cukup jauh dan memerlukan biaya. Makanya perawat itu sangat dibutuhkan dimanapun. Jadi aku harapkan untuk teman sejawat semuanya, kalian harus kompak, harus ikhlas dalam bekerja, kemudian harus tetap berusaha dan berdoa. Oke, untuk video kali ini aku rasa cukup sekian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentarnya aku, atau kalian bisa follow Instagramnya aku @dianpardusi. Untuk video kali ini aku cukupin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.